Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Tobi yang dicintai Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Semoga dengan kesempatan ini Allah memberikan kita pemahaman yang seluas-luasnya dan memberikan kita kesempatan untuk mempraktekannya. Tak lupa juga selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, seperti hari-hari yang lalu, saya yang paling gemar ngobrol dan ingin mengajak kawan-kawan untuk ngobrol-ngobrol ya tentang pengenalan kepada Allah. Salah satunya adalah tentang hidup kita sehari-hari, di mana bahwa dalam kehidupan kita ada banyak ujian hidup ya. Ujian hidup itu termasuk adalah kesulitan dan juga kebahagiaan. Kesulitan ataupun kemudahan semuanya sama-sama cobaan hidup ya, tergantung bagaimana kita memahaminya. Mari sama-sama kita mulai diskusi kita kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini temanya jangan lari dari ujian hidup. Biasanya kalau dikatakan jangan lari dari ujian hidup, identik ujian hidup itu adalah suatu kesulitan ya, suatu kepahitan, sesuatu yang memberatkan. Padahal secara berlawanan kesulitan hidup itu adalah kemudahan. Bahwa kemudahan itu sebenarnya juga adalah cobaan bagi manusia yang memahaminya. Nah, kali ini kita membahas tentang kesulitan hidup ya. Dalam kenyataan hidup ini tidak sedikit kita merasakan banyak kesulitan, kepahitan, kepedihan, dan berbagai hal yang sangat memberatkan. Dan memang begitulah hidup anak manusia. Dalam posisi apapun, dimanapun, kapanpun, tidak ada yang bisa mengelak dari kenyataan hidup yang pahit apapun masalahnya. Yang sangat disayangkan, tidak banyak yang memahami bahwa segala kegetiran itu haruslah dipandang secara positif. Terkhusus orang-orang mukmin selalu memandang segala kegetiran hidup itu dengan cara positif. Tatkala kita memandang segala kegetiran dan segala kesulitan itu dengan cara yang negatif, atau dengan cara yang sebenarnya Allah tidak sukai, adalah kita seolah-olah tidak ridho dengan segala kesulitan itu, maka kita harus sadar sesungguhnya kita sedang berada pada posisi yang Allah tidak ridhoi pula. Ketidaknyamanan hidup dimaknai sebagai bentuk dari kelemahan diri, dan tidak sedikit dari kita yang menjudge dirinya dengan menganggap bahwa diri tidak punya kualitas. Padahal Allah telah meletakkan segala keterbatasan yang bersamaan dengan banyak keistimewaan pada setiap diri manusia. Dan yang lebih disayangkan lagi, tidak sedikit dari kita yang jatuh pada keputusasaan
Dan ketika semangat hidup meredup, banyak dari kita yang memilih untuk lari dari kenyataan. Yang ada bahkan ada yang mengacungkan telunjuknya ke langit sembari berkata bahwa Allah tidak adil. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada sesuatu kaum, Dia akan menguji mereka. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Dari hadis di atas mengabarkan bahwa begitulah cara Allah mencintai kita. Allah akan menguji kita dengan memberi segala macam kesulitan. Dari kesulitan itulah terdapat komunikasi Allah kepada seorang hamba. Seolah-olah Allah mengatakan, inilah aku. Tapi tidak sedikit dari kita sangat tidak menyadari bahwa Allah menyediakan kemudahan di balik kesulitan itu. Sebagaimana Allah telah berfirman pada Al-Quran surat ke-94 Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Allah mengucapkan 2 kali pada ayat 5 dan 6 ini. Ketika kita ridho dengan semua kehendak Allah yang menimpa diri kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi bila kita murka dengan apa yang Allah jadikan berupa kesulitan ataupun masalah, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana banyak orang-orang muslim, terkhusus orang-orang mukminin, memiliki banyak obsesi, di mana obsesi yang paling tertinggi adalah mardotillah, adalah keredoan Allah. Itulah obsesi seorang hamba kepada Tuhannya. Kepahitan hidup dicobakan kepada kita sebenarnya ada 3, yaitu ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Orang-orang yang positif akan memandangnya dengan cara pikir yang positif pula. Dan orang-orang yang amarah akan memandangnya dengan cara yang amarah. Apakah benar kita bisa memarahi Allah yang telah menjadikan ini? Tapi orang tidak sadar tatkala dia tadi itu menolak segala kesulitan, sebenarnya dia telah marah kepada Allah. Dan sesungguhnya dia telah menghukum dirinya sendiri dengan amarah itu sendiri. Orang-orang yang positif akan berusaha belajar untuk dapat memetik pelajaran dari kepahitan hidup. Dan tidak jarang banyak orang yang menjadi lebih kreatif, lebih cerdas, dan lebih gigih, dan mampu melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya untuk memahami apa itu manis. Maka kita harus merasakan apa yang pahit pula. Begitulah cara Allah mengajarkan kita atas semua rasa. Bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang bahagia jika kita tidak memahami dan tidak merasakan apa sebenarnya penderitaan itu. Tatkala Allah memberikan segala penderitaan-penderitaan itu, Allah ingin memberikan kita, Allah ingin memfungsikan cara pikir kita, bagaimana cara untuk merasakan kebahagiaan. Sebagaimana yang orang-orang dalam posisi menderita melihat orang lain bahagia, kok sepertinya enak kali gitu. Padahal
Di balik kebahagiaan yang kita lihat, mungkin ada yang disembunyikan oleh orang-orang yang bahagia itu, ada penderitaan yang ia sembunyikan. Dan dia menganggap bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada kebahagiaan yang ditunda Allah. Nah, sahabat Tobi yang dimuliakan Allah, dari cerita ini, marilah kita untuk belajar bersabar dan tetap percaya dan yakin dan tidak berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebagai seorang mukmin sejati, tidak akan tergoyahkan imannya meski cobaan datang bagai hujan badai yang menerpa. Sebab seorang muslim sejati berkeyakinan bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Sahabat Tobi, hanya sekedar inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih ataupun kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita sudahi diskusi kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.